Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adanya kami di sini akan mempresentasikan tentang pemanfaatan big data dalam keuangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mila Eka Nurdiani. Nama saya Dinda Aulia Hanum. Nama Nama saya saya Rutaya ini. Nama saya Eka Nur Kamila. Oh, saya sendiri. Baik, di sini kita daftar isi dulu, daftar isi. Baik, di sini kita akan membahas tentang latar belakang tentang pemanfaatan big data dalam keuangan, lalu metodologinya, selanjutnya pembahasan, kesimpulan, dan saran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke latar belakang masalah. Nah, di sini ada 4 latar belakang masalah. Yang pertama yaitu pengertian big data, yang kedua keuangan dari masa ke masa, yang ketiga perkembangan teknologi, dan yang keempat urgensi penggunaan big data dalam keuangan. Yang pertama yaitu pengertian big data yang akan disampaikan oleh Mas Enggi. Saya akan mau. Nggak ada suaranya, Mas. Eh, Big data merupakan volume data dalam jumlah besar yang struktur maupun tidak struktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Eh, jadi secara istilah yaitu big data yaitu yang menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sangat sulit diolah dan dianalisis menggunakan metode tradisional. Kita lanjut ke unsur-unsur big data. Yang pertama yaitu ada volume. Sebuah data yang dapat kategorikan sebagai big data atau bukan tergantung pada volume data. Dengan alasan tersebut, volume adalah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengenai big data. Eh, Big data memiliki volume yang sangat besar, seringkali dalam skala petabit atau bahkan exabit. Terus yang kedua yaitu velocity. Nah, di sini unsur-unsur big data yaitu yang kedua yaitu velocity atau kecepatan.
Transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung. Big data memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam pengumpulan dan pengolahan data, seringkali dalam waktu yang nyata. Terus yang ketiga itu variety. Jenis variety data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada yang belum terstruktur. Jadi itu Big Data mempunyai beberapa variasi seperti kayak foto, video, atau teks yang sudah tertulis dalam Big Data. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, moderator. Baik, terima kasih Mas Henggi. Saat selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan keuangan dari masa ke masa yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Selanjutnya ada perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia telah berkembang sejak masa kerajaan, dari sistem barter hingga penggunaan mata uang logam. Pada masa kolonial Belanda, sistem keuangan mulai terstruktur dengan berdirinya The Java Bank pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Bank Indonesia pada tahun 1953 sebagai bank sentral untuk menggantikan The Java Bank dan mengatur sistem moneter nasional. Pada era Orde Baru, sektor keuangan sektor keuangan mulai berkembang. Peristiwa kritis moneter tahun 1998 mendorong reformasi besar, termasuk restrukturasi perbankan dan pembentukan lembaga pengawas independen. Pada tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mengawasi sektor jasa keuangan secara lebih terpadu dan melindungi konsumen. Memasuki kemajuan era digital, sistem keuangan Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan munculnya layanan fintech, digital banking, serta sistem pembayaran seperti KRIS dari Bank Indonesia yang mempermudah transaksi non-tunai secara cepat dan aman. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi yang akan disampaikan oleh Eka. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam sistem keuangan telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Pada era manual sebelum 1960-an, pencatatan transaksi masih dilakukan secara tulis tangan dan sangat terbatas. Meskipun era komputerisasi dari tahun 1960 sampai 1980, penggunaan komputer mulai diperkenalkan di perbankan, termasuk munculnya ATM untuk transaksi tunai otomatis. Era digitalisasi pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an ditandai dengan hadirnya internet banking dan mobile banking yang meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan. Selanjutnya pada era fintech dan big data sekitar tahun 2010 sampai 2020 muncul perusahaan-perusahaan teknologi keuangan dengan layanan seperti e-wallet, pinjaman digital, serta penggunaan big data dan AI untuk analisis risiko dan personalisasi layanan. Saat ini kita berada di era blockchain dan uang digital di mana teknologi blockchain memungkinkan transaksi langsung tanpa perantara dengan tingkat keamanan dan transparansi tinggi. Perkembangan ini membuka peluang besar untuk inklusi keuangan global serta sistem keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.
Baik, terima kasih Mbak Eka. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi perkembangan teknologi untuk keuangan yang akan disampaikan oleh Mbak Pupi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut urgensi penggunaan Big Data dalam keuangan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan Indonesia. Pemanfaatan Big Data menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mitigasi risiko, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat di berbagai sektor keuangan, termasuk perbankan, asuransi, fintech, dan lembaga keuangan non-bank. Menurut penelitian oleh Adi Muhammad dan A.A. Sumia pada tahun 2022, implementasi teknologi Big Data dalam sektor keuangan telah digunakan untuk mendeteksi penipuan, manajemen risiko kredit, dan personalisasi produk. Namun, tantangan seperti privasi dan keamanan data, keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga ahli, dan regulasi yang ketat masih menjadi hambatan dalam penerapan Big Data secara optimal. Studi ini menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur, meningkatkan pelatihan tenaga ahli, serta memperkenalkan regulasi yang mendukung inovasi di sektor keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Sika. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi yang kita gunakan adalah metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia seperti hasil wawancara, observasi, dokumen, atau diskusi kelompok untuk memahami maknanya. Dalam penggunaan metode ini, kami memiliki peran aktif dalam proses pengumpulan serta analisis. Contohnya seperti kelompok kami seperti mengumpulkan jurnal-jurnal, lalu kita mendiskusikan hasil dari jurnal yang kita dapat, seperti itu. Nah, lalu metode ini juga sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang memiliki makna subjektif, simbolis, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemecahan masalah dari pemanfaatan Big Data dalam keuangan. Yang pertama, yaitu membuat keputusan bisnis menjadi lebih tepat. Dengan kemampuan menganalisis data dalam skala besar, UMKM khususnya manajer keuangan di sini dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai perilaku konsumen, tren pasar serta efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, mengoptimalkan personalisasi layanan serta mengoptimalkan manajemen stok dan rantai pasokan. Selain itu, dapat bersaing secara lebih efektif dalam pasar yang semakin kompetitif melalui strategi pemasaran yang berbasis data. Baik, selanjutnya adalah membuat keputusan bisnis. Oh, maaf, saya ulangi. Selanjutnya adalah analisis data keuangan menjadi lebih terjangkau berkat kemajuan teknologi Big Data. Kemampuan Big Data dalam menangani dan memproses data secara tepat dan efisien menjadikan penerapan manajemen pengetahuan atau knowledge management di perusahaan semakin optimal. Di bidang keuangan, Big Data membuat hal-hal yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu lagi menggunakan kertas dalam pelaporannya. Analisis pada laporan keuangan yang dapat dilakukan secara otomatis menggunakan Big Data. Baik, selanjutnya adalah membantu manajemen resiko dan pendeteksi penipuan.
Nah, penggunaan big data secara signifikan meningkatkan efektivitas audit, terutama dalam hal penilaian resiko dan pendeteksi anomali. Maksudnya, big data dapat mendeteksi hal-hal yang rancu, bahkan menipu. Big data juga dapat membantu audit sebagai pemeriksaan di sektor keuangan untuk menjadi lebih teliti karena semua transaksi yang telah dilakukan dicatat dalam big data. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan Mbak Naila. Yang ketiga yaitu kepatuhan dan perlindungan data yang memadai. Dengan menggunakan big data, kemampuan untuk kebocoran data pribadi konsumen memang masih bisa terjadi, tetapi dapat diminimalisir. Perusahaan harusnya memastikan bahwa analisis big data digunakan dengan mematuhi regulasi privasi keamanan informasi yang ketat, seperti General Data Protection Regulation atau GDPR yang berlaku secara internasional. Dengan adanya regulasi tersebut, maka Big Data sangat membantu dalam pengamanan privasi konsumen seperti data diri, riwayat transaksi, akun email, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Big data adalah volume data dalam jumlah yang besar yang memiliki unsur 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Nah, perkembangan keuangan dari masa ke masa dapat dirasakan. Misalnya, dulu memakai uang konvensional atau uang kertas untuk melakukan pembayaran, sekarang menggunakan uang digital atau QRIS untuk pembayarannya. Peralihan sistem keuangan tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan Indonesia. Pemanfaatan big data menjadi strategi penting untuk membuat keputusan bisnis menjadi lebih tepat, analisis data keuangan menjadi lebih terjangkau berkat kemajuan teknologi big data, membantu manajemen risiko dan pendeteksi penipuan, dan kepatuhan serta perlindungan data yang memadai. Keunggulan big data sangat membantu di sektor keuangan. Oke, sudah semua berarti ya, sudah dipresentasikan. Mungkin di sini ada yang mau bertanya terhadap presenter gitu ya, yang disampaikan terkait dengan big data. Oh, masih ada saran ya? Silakan. Selanjutnya ada saran. Meskipun big data sangat Meskipun big data sangat bermanfaat dalam dunia keuangan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko keamanan dan privasi data, karena volume data yang besar rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, biaya investasi awal untuk infrastruktur, perangkat lunak, dan tenaga ahli cukup tinggi. Kualitas dan akurasi data juga bisa menjadi masalah karena keputusan berbasis data yang salah dapat menimbulkan kerugian. Terakhir, ketergantungan pada algoritma dapat mengurangi peran analisis manusia dan menciptakan bias jika data yang digunakan tidak seimbang atau tidak representatif. Baik, kita sudah mengakhiri presentasi dari kelompok satu. Nah, apakah di sini ada yang punya pertanyaan bisa ditanyakan ya? Ya, silakan teman-teman kalau ada. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit ya. Jadi untuk sesi satu ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya yang bertanya gitu ya. Monggo kalau ada boleh langsung disampaikan atau via chat gitu ya. Oke, kalau nggak ada, coba saya bertanya ya Mbak ya. Jadi ini kan sudah mencari materi big data seperti itu. Nah, dari artikel yang dicari itu
penerapannya di mana saja ya kalau boleh tahu? Maksudnya yang dicari kampus atau mungkin di perusahaan untuk menyusun materi ini. Oh, baik, Pak. Boleh kami diskusikan terlebih dahulu? Iya, silakan, silakan. Baik, Pak. Untuk penerapannya dari jurnal-jurnal yang kita dapat, itu ada di UMKM, terus ada di perusahaan, ada di perbankan, lalu bursa efek, seperti itu, Pak. Oke, baik, baik. Oke. Saya rasa itu saja sih kalau dari saya. Mungkin dari yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh ditaruh di komen atau dibuka aja mic-nya. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk kelompok yang pertama ya, untuk yang data ini mungkin saya anggap usai dalam menyampaikan presentasinya. Lalu nanti tolong di-submit ya daftar kelompoknya dari form yang sudah saya sediakan. Kalau misalkan ini wujudnya bukan PPT, nanti tolong dijadikan PDF saja nggak apa-apa. Jadi nanti bisa di-submit sekaligus referensi yang digunakan. Nanti silahkan dikumpulkan dalam satu folder lalu dikompres gitu ya, pakai zip atau RAR. Jadi biar kita nanti punya dokumentasi. Nanti untuk hasil akhir, link yang kalian kumpulkan akan saya share ke kelas juga. Jadi kalian bisa saling belajar seperti itu. Ya, gitu ya. Untuk kelompok yang pertama, makasih semuanya udah berpartisipasi. Kalau nanti mau lanjut ke agenda yang lain, dipersilahkan. Untuk kelompok lain yang join di sini, kemungkinan karena sesi kita akan habis ya, kita kemungkinan akan masuk lagi di Zoom, link Zoom-nya ya. Jadi nanti mohon untuk nanti join kembali gitu ya. Untuk kelompok yang selanjutnya adalah kelompok IRP, seperti itu. Gitu ya. Kelompok eh apa namanya di sini tadi saya lupa untuk big data. Oke, terima kasih atas waktunya. G, G, makasih ngaten Mbak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.